Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu benda di sekitarku. Apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda bisa diukur menggunakan timbangan. Kemudian, benda terdiri dari dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian contoh benda mati, misalnya seperti botol, batu, dan buku. Nah, jika cahaya termasuk benda atau tidak? Jadi, cahaya dan panas tidak termasuk benda. Mengapa? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan perbedaan benda dan bukan benda. Apa saja sih ciri-ciri dari benda? Ciri benda: 1. Menempati ruang, 2. Mempunyai massa, 3. Dapat ditimbang. Nah, kalau ciri bukan benda: 1. Tidak menempati ruang, 2. Tidak mempunyai massa, 3. Tidak dapat ditimbang. Itu tadi perbedaan atau ciri-ciri benda dan bukan benda. Selanjutnya, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Ukuran, 2. Bentuk, 3. Warna. Sekarang kita belajar benda berdasarkan ukuran. Benda berdasarkan ukuran bisa dilihat dari besar dan kecil. Contohnya seperti botol yang berukuran besar dan cangkir yang berukuran kecil. Ada lagi ukuran panjang dan pendek. Contohnya seperti bambu. Ukurannya panjang dan pensil ukurannya pendek. Kelompok yang kedua, benda berdasarkan bentuk. Bentuk benda bermacam-macam, seperti bulat, contohnya bola. Kemudian persegi panjang, contohnya buku gambar. Ada lagi segitiga, contohnya atap rumah. Kelompok yang ketiga, benda itu berdasarkan warna. Contohnya seperti balon. Balon mempunyai warna, ada merah, kuning, hijau, ya. Kemudian ada juga warna bendera bangsa kita Indonesia, yaitu merah, putih. Itu tadi benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Kemudian, benda bisa juga dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, benda ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas,
Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari karet. Sekarang contohnya. Contoh yang terbuat dari kayu seperti meja, kursi, papan tulis, lemari, angklung, ya, pintu terbuat dari kayu. Kemudian yang terbuat dari kertas, contohnya seperti koran, buku tulis, kardus, dan tisu. Benda yang terbuat dari plastik, contohnya seperti botol minum plastik. Ada tutup toples. Kemudian ada gayung, ya. Contoh benda yang terbuat dari kaca seperti cermin, botol beling, dan gelas kaca. Benda yang terbuat dari logam seperti koin atau uang logam. Ada juga penggorengan. Ada juga gunting, kemudian teko untuk memasak air. Terakhir, benda yang terbuat dari karet. Contohnya seperti bola, balon, penghapus pensil, ya. Ban termasuk juga terbuat dari karet. Kita lanjutkan lagi. Sifat-sifat bahan suatu benda. Jadi, benda itu bahannya memiliki sifat-sifat. Contohnya bahan kayu. Bahan kayu itu keras dan kuat, bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas, kemudian tidak tahan air sehingga kayu itu mudah lapuk jika di tempat basah. Dapat dibentuk kayu, bisa dibentuk lemari, bisa dibentuk bangku, ya, kayu itu. Ada juga bahan kertas. Bahan kertas apa sih sifatnya? Dia mudah robek, kemudian mudah menyerap air. Ada lagi bahan plastik. Bahan plastik itu sifatnya tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur. Biasanya bahan plastik mudah dibentuk, kemudian tembus pandang dan bersifat isolator. Ya, isolator itu sulit untuk menghantarkan panas. Kemudian ada lagi bahan logam. Sifatnya sebagian besar berbentuk padat, keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, kemudian penghantar panas yang baik atau konduktor. Logam biasanya dapat ditempa dan beberapa logam tidak mudah berkarat. Ada lagi bahan kaca. Bahan kaca sifatnya berwujud padat, kuat dan tembus pandang, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air, bersifat isolator, ya, tidak mudah menghantarkan panas. Kemudian yang terakhir ada bahan karet. Bahan karet bersifat kuat, lentur, elastis, tidak tahan api. Biasanya bahan karet jika dipanaskan dia akan meleleh. Kemudian bersifat isolator, tidak tembus air. Nah, itu tadi sifat-sifat bahan suatu benda. Jadi, benda yang mudah menghantarkan panas itu hanya logam. Sedangkan yang sulit menghantarkan panas ada kayu, ada plastik, ada kaca, dan ada karet. Demikian tadi pembelajaran kita tentang benda di sekitarku, ya. Ibu harap pelajaran kali ini mudah dipahami, dibaca lagi materinya, kemudian dijawab soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.